Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavita Maharani, NIM 6212111002. Saya dari kelas PJKR 1B, ingin membahas materi tentang otot atau miologi, mata kuliah anatomi manusia. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama otot lurik, yang kedua otot polos, dan yang ketiga otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot lurik. Otot ini mudah lelah yang disebabkan oleh penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Yang kedua, pergerakan otot berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak dan bersifat sadar. Yang ketiga, otot ini terdapat pada hampir keseluruhan tubuh bagian luar manusia dan hewan. Adapun ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, sel otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. Yang kedua, memiliki inti banyak. Yang ketiga, otot bekerja atas kesadaran perintah otak dan dapat mengalami kelelahan. Yang keempat, otot melekat pada rangka sehingga disebut otot rangka. Yang kedua ada otot polos. Otot polos yang ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf tak sadar ataupun saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel otot yang terbentuk dari gelondong dengan kedua ujung meruncing sehingga mempunyai satu inti tunggal. Adapun ciri-ciri otot polos. Yang pertama, yaitu berbentuk gelondong. Kedua ujungnya meruncing dan bagian tengah menggelembung. Yang kedua, memiliki satu inti sel. Yang ketiga, tidak memiliki garis melintang. Yang keempat, bekerja di luar kesadaran, artinya tidak bekerja di bawah perintah otak. Yang kelima, otot polos terletak di usus, saluran peredaran darah, saluran kemih, dan beberapa lokasi lain. Ini yang terakhir atau yang ketiga, yaitu otot jantung. Otot yang bekerja khusus untuk memompa darah pada jantung. Ini adalah jaringan otot yang sanggup berkontraksi secara terus-menerus tanpa henti. Pergerakannya tidak dipengaruhi sinyal saraf pusat. Otot jantung dapat dipengaruhi oleh interaksi saraf simpatetik atau parasimpatetik yang memperlambat atau mempercepat laju denyut jantung. Adapun juga ciri-ciri otot polos. Yang pertama, berbeda dengan letak otot polos dan lurik yang menyebar. Yang kedua, otot jantung hanya berada di jantung. Yang ketiga, jika dilihat dari struktur, otot jantung sama seperti otot lurik yang terdiri dari daerah gelap dan terang yang seling dan terdapat percabangan sel. Unit sel otot atau serabut otot. Komposisi otot rangka. Serabut otot jaringan ikat, pembuluh darah, dan saraf. Serabut otot rangka berdiameter 10-100 cm, panjang 10-30 cm. Selama perkembangan embrionik, fungsi miobias sel mesodermal atau serabut ototo. Selanjutnya ada otot-otot pada kerangka manusia. Yang pertama ada otot kepala, yang kedua ada otot wajah, yang ketiga ada otot mulut bibir, yang keempat ada otot pengunyah, yang kelima ada otot lidah, yang keenam ada otot leher, yang ketujuh ada otot bahu, dan yang kedelapan ada otot dada. Bisa dilihat seperti gambar yang di sebelahnya. Otot rangka terdiri dari kaput atau kepala, flanker atau perut, tendo atau ujung otot. 1. Otot berdasarkan bentuk. A. Fusiformis atau kumparan.
B. Quadratus atau persegi. C. Sphincter atau cincin. Otot berdasarkan jumlah kaput. A. 2 kaput atau biceps. B. 3 kaput atau triceps. C. 4 kaput atau quadriceps. Atau hanya ada satu, yaitu atau M titik quadriceps femoris gabungan M rectus dan M vastus lateralis dan medialis femoris. Di slide selanjutnya saya akan membahas tentang perlekatan otot rangka. Yang pertama, ujung otot melekat pada tulang secara langsung maupun melalui perantara jaringan ikat. Yang kedua, apabila letak perlekatan mendekati garis tengah tubuh atau ke arah proksimal disebut dengan erigo. Yang ketiga, apabila sebaliknya disebut dengan insersio. Bisa dilihat seperti gambar yang di bawahnya. Jaringan otot rangka. Jaringan otot rangka merupakan jaringan yang dibentuk oleh otot rangka. Jaringan ini terdiri dari serat otot yang panjang dengan inti banyak yang terdapat di tepi sel otot. Dalam otot rangka maupun berkontraksi dengan kuat karena otot rangka memiliki protein filamen. Tetapi, kontraksi yang terjadi tersebut akan mengakibatkan otot rangka membutuhkan asupan energi dan oksigen yang besar pula. Di slide selanjutnya saya akan membahas tentang gerak pada otot. Yang pertama, ada gerak otot antagonis. Gerak otot antagonis adalah gerak antara dua otot yang mempunyai tujuan kerja berlawanan. Jika otot yang satu berkontraksi atau mengencang, maka otot pasangannya akan relaksasi atau mengendur. Kondisi ini bisa terjadi sebaliknya. Contohnya, pada saat kita akan mengangkat tangan atau lengan, otot bisep berkontraksi dan otot trisep relaksasi sehingga lengan akan terangkat. Sedangkan saat kita menurunkan lengan akan terjadi hal sebaliknya. Otot bisep relaksasi dan trisep kontraksi. Dan yang kedua ada gerak sinergis. Gerak sinergis adalah gerak dua otot atau lebih untuk bekerja sama dengan tujuan yang sama. Otot sinergis akan berkontraksi dan relaksasi secara bersama-sama. Contoh dari gerakan yang melibatkan otot sinergis adalah pronator quadratus dan pronator teres dalam menjalankan gerakan menengadah dan menelungkupkan telapak tangan. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang kontraksi otot. Kelelahan merupakan suatu kondisi tubuh yang kurang stabil ketika melakukan suatu aktivitas. Selain itu, terdapat rasa sakit dan ketidaknyamanan pada otot. Kelelahan otot biasanya terjadi karena aktivitas berlebihan sehingga mengurangi kinerja otot. Beberapa penyebab terjadinya kelebihan otot yakni penyediaan energi yang bermasalah. Oke, sekian pembahasan materi pembelajaran otot atau miologi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ada kesalahan pengucapan kata yang kurang benar, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.